Ikut aja, Pak. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Alhamdulillah akhirnya kita laksanin lagi 1 jam bersama senior planner. Mas Mita kekecilan suaranya, Mas. Ya. Halo, terdengar? Nah, ini baru ini. Ya. Baik, saya ulang ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Nurul Alim dari pengurus nasional IAP yang akan memandu jalannya acara hari ini. Acara Sabtu bersama senior planner yang ke-20 di mana dengan Pak Agung Mulyana saat ini. Terima kasih Bapak udah berkenan menjadi narasumber pada acara hari ini. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah hadir, senior planner Pak Gunawan yang hadir, Mas Dimas juga Mas Sekjen, terima kasih Mas atas waktunya. Di mana acara ini merupakan acara pengurus nasional IAP yang seharusnya rutin kita laksanakan di tiap 2 minggu, namun sempat beberapa bulan terakhir ini tidak kita laksanakan karena satu dan lain hal. Tapi sekarang alhamdulillah kita laksanakan kembali acara ini, di mana acara ini lebih ke sharing ya Bapak Ibu, mungkin tidak seberat yang kita bahas di AP Talks dan sebagainya. Acara ini lebih sharing pengalaman maupun pemikiran-pemikiran senior planner untuk kita teladani bersama. Baik Bapak Ibu, sebelum saya persilahkan Pak Agung untuk memaparkan pengalaman dan pemikirannya, mohon izin Mas Dimas selaku Sekjen IAP untuk mewakili pengurus nasional, barangkali ada hal yang perlu disampaikan atau menyapa kita semua di sini. Mungkin Mas Dimas dipersilahkan. Ya, makasih Mas Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak Agung, terima kasih ini atas kesediaannya untuk mengisi di acara senior planner ya, Sabtu bersama senior ini. Kita sudah 19 kali Pak Agung menyelenggarakan forum ya bersama senior planner dan ini yang ke-20. Kita sih targetnya ingin sebanyak-banyaknya dan bahkan tidak hanya pengurus nasional yang menyelenggarakan, tapi juga pengurus-pengurus provinsi supaya kita nih generasi-generasi yang sedang menjalankan di bidangnya masing-masing ini bisa mendapatkan banyak sekali pencerahan, pengalaman, dan sharing ilmu pengetahuan dari senior-senior kami. Untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Agung atas kesediaannya meluangkan waktu di sore hari ini. Nanti juga kita akan rekam Pak, kita sudah rekam ini, sudah nyala tombol recordnya supaya apa yang Pak Agung sampaikan sore hari ini juga bisa kita sebarluaskan. Dan IAP ini ada YouTube-nya juga Pak, ada YouTube IAP, kemudian di website IAP juga kita secara rutin mengupload hasil obrolan sore bersama senior planner. Jadi mudah-mudahan meskipun teman-teman lain mungkin ada yang tidak berkesempatan untuk ikut diskusi di sore hari ini, kita bisa sebarluaskan nantinya supaya juga bisa ikut menikmati ya, diskusinya nanti di tempatnya masing-masing melalui rekaman yang kita sebarluaskan. Ya itu memang cara kita juga Pak Agung di pengurus nasional memanfaatkan apa ya zaman sekarang ya Pak ya, teknologi digital. Jadi kita juga mesti ikutlah dengan perkembangan yang sudah ada saat ini. Pak Agung, ini izin sore ini dari pengurus nasional juga mengambil tema bagaimana value planners untuk governance ya atau tata kelola begitu ya, karena memang seperti yang tadi juga Pak Agung di awal sampaikan, sebetulnya tata kelola itu yang juga justru paling penting karena kita ini kadang selalu lebih sibuk menggambar, lalu membuat rencana, tapi kemudian ketika ini harus diimplementasikan dengan sistem gitu ya, governance-nya seperti apa, nah, kita kebingungan gitu ya. Mungkin tadi salah satu kasus Pak Agung juga cerita soal kota-kota baru yang dibangun oleh developer, kemudian juga kota-kota kecamatan ya, yang ada sebetulnya di dalam kabupaten dan seterusnya. Tapi justru untuk itulah kami ingin mendengar dari Pak Agung, sebagaimana kita semua juga tahu bahwa pengalaman Pak Agung yang sangat kaya ya, mulai dari seorang birokrat bahkan terakhir juga menjadi pejabat gubernur ya. Ini
tentunya dalam konteks tata kelola ini yang perlu kami ini para planner di generasi sekarang yang perlu banyak mendapat input dan juga pencerahan dari Pak Agung selaku senior planner yang banyak sekali dan kaya pengalamannya di bidang governance ini. Saya rasa itu saja Mas Alim supaya tidak kelamaan ya, supaya lebih banyak nanti dari Pak Agungnya. Sekali lagi, ini selamat menikmati diskusi dan obrolan sore ini pada rekan-rekan semua. Pak Agung ini juga ada Pak Andi, Pak Ketum, lalu ada Ketua-Ketua IAP Provinsi, ini ada Pak Ijaz juga di sini. Nanti, nah itu Pak Andi udah muncul, mungkin lagi di acara kayaknya. Terima kasih Pak Agung. Siap Bapak. Terima kasih Pak, silakan. Ya, baik saya kembalikan ke Mas Alim ya, supaya nanti Pak Agung bisa langsung juga, supaya saya nggak kelamaan. Makasih semuanya sekali lagi Pak Agung, terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Baik. Terima kasih Mas Dimas, Mas Sekjen kita. Mungkin selanjutnya sebelum saya persilahkan Pak Agung untuk memaparkan pengalaman dan pemikiran-pemikirannya, saya bacakan dulu profil singkat beliau. Bapak Agung Mulyana adalah senior planner kelahiran. Suaranya kayaknya agak kecil nih Mas Alim. Ya, halo. Ya. Bapak Agung Mulyana adalah senior planner kelahiran Jakarta 7 Desember 1955, lulusan S1 Teknik Meteorologi ITB pada tahun 1981 dan S2 Regional Science dari Queensland University Australia pada tahun 1988. Beliau mengawali karir saat membantu pemerintah untuk perencanaan transmigrasi pada Direktorat Penyiapan Tanah, Permukiman dan Transmigrasi, kemudian melanjutkan karir sebagai pegawai negeri sipil di Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan pernah menjabat beberapa jabatan penting, diantaranya sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPB, Dirjen Pemerintahan Umum, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, dan lain sebagainya, serta pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015. Demikian profil singkat Pak Agung. Mungkin untuk lengkapnya nanti biar Pak Agung bercerita sendiri nanti pengalaman-pengalaman beliau. Kemudian nanti untuk teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan, atau memencet tombol raise hand untuk bertanya langsung kepada Pak Agung Mulyana. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung persilahkan Pak Agung Mulyana untuk memaparkan atau bercerita kepada kami mengenai pengalaman maupun pemikiran-pemikirannya sesuai topik hari ini, The Value of Planner on Internal Governance. Untuk Bapak Agung, kami persilahkan. Terima kasih atas undangan dari IAP. Saya memenuhi undangan dari IAP ini karena sebelumnya saya sudah diminta, tapi karena kesibukan dan juga tahun berapa ya sudah diminta oleh Mas Miftah untuk menyampaikan ini, tapi saya pernah terinfeksi COVID juga waktu tahun 2020, September 2020, sehingga saya berhentikan sementara kegiatan diri saya gitu. Dan sekarang diminta lagi oleh Mas Miftah, oke, saya sharing lah untuk teman-teman semua, terutama juga Mas Dimas nih, ini ya Sekjen IAP ya. Saya juga Sekjen tahun 2004 sampai 2007 atau 2003 sampai 2007 Sekjen IAP. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, para perancang kota dan wilayah yang saya hormati, sebagaimana dijelaskan oleh Mas Miftah, saya lulus ITB tahun 81. Saya angkatan 74 di planologi ITB, dan kemudian saya juga pernah memperdalam bidang ilmu wilayah di Queensland University Brisbane, Australia, itu mendapatkan gelar Master of Regional Science tahun 1988. Saya sebenarnya tertarik masuk ITB, khususnya jurusan planologi, atau pada tahun 73-74 itu
baru dapat nama baru katanya jurusan Tata Pembangunan Daerah dan Kota gitu. Saya nggak tahu namanya sekarang sudah berubah lagi barangkali, karena pada tahun 73 saya itu masih SMA, saya sering melihat pejabat Pemda DKI yang terkenal itu memberi penjelasan kepada wartawan tentang perubahan kota Jakarta secara fisik. Nah, itu Kepala Dinas Tata Kota Pak Rio Tambunan. Pak Rio Tambunan itu Kepala Dinas Tata Kota pada tahun 73 itu. Terus saya berpikir, wah ini bagus juga, saya berminat juga lah untuk sekolah ini. Tapi pada waktu SMA itu tidak hanya ingin melanjutkan kuliah di ITB, tapi juga ke tempat lain. Jadi misalnya saya juga ikut tes waktu itu, tes masuk ke perguruan tinggi itu di kota masing-masing. Jadi kalau kita ingin masuk ke Gajah Mada ya kita harus ke Jogja. Kalau kita mau masuk IPB di Bogor ya kita harus ke Bogor untuk ikut tes masuknya. Dan saya waktu itu mendaftar juga untuk ke Fakultas Kedokteran UI, kemudian ke ITB, saya ke Bandung dan seterusnya. Setelah tes lah saya diterima di ITB dan saya memilih ke ITB karena memang ada minat ke ITB. Dan ketika diterima di ITB itu, ketika tahun itu kami harus saya dengan 1.200 mahasiswa baru, itu saya sebut kami aja lah. Kami itu belum jelas mau masuk jurusan apa. Jadi kita diterima di ITB itu kita terima tingkat pertama bersama dan tidak tahu mau jurusan apa. Dan juga belum dibagi atas fakultas. Tingkat pertama bersama itu tidak terbagi atas fakultas. Pokoknya semua bisa masuk ke jurusan mana saja. Nanti lulus dari tingkat pertama bersama itu bisa masuk ke jurusan yang dikehendaki asal memenuhi persyaratan. Jadi tiap-tiap jurusan itu menerbitkan persyaratannya. Kalau mau masuk, misalnya mau masuk jurusan sipil, kita harus memiliki nilai dasar fisika, kemudian matematik yang minimum sekian lah minimumnya. Saya waktu itu karena sudah ada pemikiran gitu untuk agak naksir untuk masuk jurusan planologi, itu kebetulan di tingkat pertama bersama itu tiap minggu diadakan ceramah dari jurusan kepada mahasiswa tingkat pertama. Dan kita mendengarkan ceramah itu, dan dari jurusan, kalau kita memilih jurusan yang sesuai dengan sarana, kita di ujung daripada tingkat pertama bersama ini, di ujung semesternya itu ada penilaian psikotes. Jadi kita dipanggilkan dari Fakultas Psikologi Unpad itu kemudian mengadakan tes, dan hasil tes dari psikologi itu memang salah satunya adalah menyebutkan saya cocok untuk masuk jurusan planologi. Kalau saya memilih jurusan planologi itu, maka saya dapat tambahan 5% terhadap nilai kumulatif terhadap NK. NK itu nilai kumulatif dari IPK kita waktu itu. Modelnya tidak model IPK ya, tapi NK, nilai kumulatif. Jadi saya dapat tambahan 5%. Nah, saya pilihlah planologi karena dengan demikian maka indeks saya menjadi tinggi untuk masuk planologi. Dan masuklah saya ke planologi itu. Dan saya di planologi itu saya kira alhamdulillah tidak mengalami kesulitan karena saya masuk ke jurusan planologi tidak meninggalkan utang. Teman-teman kebetulan banyak juga yang ada meninggalkan utang. Yang saya sebut utang itu adalah 1 mata kuliah atau 2 mata kuliah di tingkat pertama bersama, belum lulus tapi dia sudah dapat masuk ke jurusan. Kalau saya semua alhamdulillah masuk ke jurusan planologi tanpa utang. Nah, oke lah. Saya mengikuti kuliah di ITB dan di jurusan planologi yang kebetulan sudah saya taksir untuk saya masuk ke dalamnya. Kuliah di ITB menurut saya sangat menarik.
suasana demokratis dan terbuka terbangun sejak awal kuliah. Gitu. Jadi sampai saya menamatkan kuliah di ITB. Uang kuliah ketika itu menurut saya terjangkau lah. Karena kalau saya ingat-ingat uang kuliah itu adalah Rp23.000 satu semester. Dan saya kira kalau dibandingkan dengan sekarang, wah itu luar biasa murah kalau sekarang sih. Rp23.000 per semesternya itu. Dan 21. uang ya 21, Mas. oh 21 ya? Nah, lebih murah lagi. Dan uang kredit dalam sistem SKS kita, uang kredit itu hanya saya pikir juga termasuk termurah di dunia, karena kita uang kredit per satu kreditnya itu kita hanya 7.500 kalau salah mungkin. Dan karena saya mengambil di pol kan satu semester polnya 20, maka 20 kredit saya tinggal kali aja dengan 2.000. Baik, teman-teman semua, secara ringkas itu yang saya alami di ITB, dan pendidikan itu menurut saya menarik lah buat saya. Saya mulai bekerja setelah saya selesai melakukan pendidikan. Sebetulnya saya mulai kerja itu ketika saya kerja praktek. Kerja praktek saya adalah di Direktorat PTPT, Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi. Itu saya mulai melakukan kerja praktek, menyusun rencana teknis satuan pemukiman RTSP. Ketika itu Indonesia sedang demam transmigrasi. Jadi kalau teman-teman semua tanya, rata-rata angkatan 74, 73, 74 itu planologi itu laris manis mengerjakan mulai dari RWPP, Rencana Wilayah Pengembangan Pemukiman, kemudian RSKP, Rencana Satuan Kawasan Pemukiman, kemudian di bawahnya lagi sampai ke RTSP. Itu semua teman-teman planologi yang mengerjakan. Jadi saya termasuk yang mengerjakan itu. Ketika itu saya mengerjakan dalam konteks kerja praktek perkuliahan. Jadi dalam mata kuliah itu ada kerja praktek. Setelah selesai kerja praktek, ketika akan kembali ke kampus, senior yang ada di Direktorat PTPT itu Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi itu menyatakan jangan tinggal ini, kita masih banyak sekali pekerjaan. Wah, akhirnya tertarik juga lah meneruskan. Sebetulnya saya secara mata kuliah sudah selesai semua ketika saya kerja praktek. Itu mata kuliah saya sudah selesai, sehingga saya tinggal kerja praktek. Setelah kerja praktek, rencananya itu setelah kerja praktek menulis skripsi. Tapi menulis skripsi menjadi di nomor 2 kan, kerja prakteknya selesai, tapi kemudian kita kerja di Direktorat PTPT. Keadaan itu berlangsung tahun 78, 79, tahun 80 saya disurati oleh jurusan planologi. Kalau tidak diteruskan, saya akan di drop out gitu. Dan ini banyak yang menerima surat cinta dari jurusan planologi itu. Saya nggak tahu yang angkatan-angkatan sekarang apakah di surat cinta tersebut. Karena sejak itu kemudian saya harus registrasi kembali dan nomor NRP mahasiswa saya berubah menjadi, kan tadinya saya itu 8574026 itu saya. Kemudian menjadi 8588 karena angka 88 ini angkatan percobaan. Jadi saya masuk percobaan karena kalau tidak selesai dalam 2 semester saya get out dari ITB. Wah, setengah mati itu kita di menerima panggilan tersebut, dan kita meneruskan kembali kampus. Kita tunjukkan pada atasan di Direktorat PTPT bahwa kami dipanggil ke kampus, dan kita kembalilah ke kampus dan ramailah mendaftar kembali untuk kita meneruskan. Jadi yang kuliah masih ada utang 1-2, saya kebetulan alhamdulillah tidak ada utang mata kuliah, tinggal menyelesaikan skripsi saja. Nah, saya sibuk mencari pembimbing karena waktu itu juga belum sempat mencari pembimbing, dan saya sekali merubah pembimbing saya. Pertama saya bimbingan
di bawah Pak Uton, tapi Pak Uton ternyata dapat panggilan penerimaan beasiswa untuk ke AIT di Bangkok kalau nggak salah Pak Uton itu. Kemudian saya ganti pembimbingan kepada Pak Tommy, dan saya menjadi bimbingannya Pak Tommy, dan saya mulailah selama 2 semester itu mengebut untuk menyelesaikan skripsi menulis itu. Sementara teman-teman yang tidak berpetualang di transmigrasi sudah mulai agak selesai lah, karena seperti Pak Ari Junardi itu teman saya duluan selesai karena beliau petualangannya sedikit gitu. tidak banyak. Kalau kami ini yang petualangannya ke hutan, dan menurut saya menikmati bermalam di hutan itu untuk menyusun rencana tata ruang kawasan. Dan itu menyusun tata ruang di tanah yang kita anggap kosong karena memang kosong di hutan gitu, dan kita melakukan hal itu. Ketika itu target pemerintah kan memindahkan 100.000 kepala keluarga transmigran keluar Jawa. Saya tamat tahun 81, jadi setelah selesai dan tamat, kemudian saya tidak kembali ke Direktorat PT-PT. Saya membantu senior dosen Pak Suarjoko Warpani almarhum, kemudian membantu beliau di LPP, di Lembaga Penelitian Penologi, dan saya mengerjakan analisis potensi Kabupaten Semarang dalam rangka perencanaan wilayah Kabupaten Semarang dengan beberapa teman, termasuk diantaranya Pak Ros Akbar. Waktu itu Pak Ros Akbar junior saya di LPP. Kemudian tahun 82 itu saya membaca di Kompas penerimaan pegawai diiklankan, antara lain untuk Departemen Dalam Negeri waktu itu, bukan kementerian, departemen. Dan saya saya pergi mendaftar ke Departemen Dalam Negeri, dan saya mengikuti tes masuk di Departemen Dalam Negeri. Saya tes di IIP di kampus Ampera, Jakarta Selatan. Alhamdulillah di ujung tahun 82 dinyatakan diterima, dan tahun 83 saya mulai berkarir di Departemen Dalam Negeri. Karir awal saya di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Waktu itu saya ditugaskan di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah di Direktorat Bina Program. Tugasnya adalah melakukan sinkronisasi antara rencana pembangunan sektoral yang bahannya dapat dari biro-biro perencanaan kementerian, departemen waktu itu, dan kemudian disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah yang dibiayai oleh intervensi pusat. Dalam ini waktu itu sistem kita, sistem pemerintah kita dalam membantu daerah itu ada 2 cara, yaitu membantu sesuai dengan sistem transfer dana ke daerah, yaitu sistem untuk membantu dana rutin menggunakan jalur namanya subsidi daerah otonom atau SDO. Kemudian sistem untuk membantu daerah untuk pembangunan dengan program instruksi presiden atau Inpres. Jadi Inpres itu ada, kalau yang seingat saya mungkin ada 8 sampai 10 Inpres itu. Inpres sektoral. Jadi mulai dari Inpres Dati 1 atau provinsi, Inpres Dati 2 atau kabupaten kota, Inpres SD, Inpres kesehatan, puskesmas dan obat-obatan, Inpres penunjangan jalan provinsi, Inpres penunjangan jalan kabupaten dan kota, Inpres reboisasi, Inpres sarana perdagangan atau Inpres pasar. Belakangan muncul juga Inpres untuk beberapa kebijakan seperti Inpres buku penunjang belajar atau Inpres buku. Jadi itu cara pemerintah mendrop uang untuk tujuan spesifik gitu. Jadi pemerintah daerah tidak boleh menggunakan untuk kegiatan lain selain daripada kegiatan yang tertera di dalam Inpres tersebut. Kalau Inpres pasar ya untuk membangun pasar.
mekanisme itu memang digunakan pada saat itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu, Undang-Undang 574 tentang pemerintahan di daerah. Nah, itulah yang saya lakukan, mensinkronkan antara, tetapi sebetulnya di daerah sendiri mereka memiliki APBD dengan programnya sendiri, yang itu tidak kita tangani, gitu. Yang kita tangani adalah mensinkronkan antara program kementerian, program departemen, dengan program intervensi pusat langsung ke daerah untuk sektor-sektor tertentu, supaya bantuan Inpres ini tidak mubazir. Salah satu hasil kerja yang menurut saya pada saat itu adalah monumental lah buat saya, gitu ya, adalah menyusun keputusan Presiden nomor 48 tahun 1983 tentang standar penggunaan ruang lah, kalau boleh dibilang. Itu judulnya panjang sekali, standar penggunaan ruang untuk kawasan wisata Bogor, Puncak, Cianjur, Bopunjur. Itu saya terlibat penuh di dalamnya dan untuk berdiskusi dengan teman-teman dari Bappenas dan Direktur Jenderal Cipta Karya dari Kementerian PU, termasuk juga dengan mendengarkan pendapat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan yang memproses itu, alhamdulillah kebetulan saya memproses sebagai tukangnya. Jadi mulai dari tukang ketiknya, ya, karena betul saya mengetik itu, saya mengetik draft Kepres itu, dan memprosesnya, mendiskusikannya dengan teman-teman di Bappenas, di Cipta Karya, kemudian juga dengan teman di KLH gitu. Dan keluarlah menurut saya, tetapi waktu itu saya sudah bangga lah sekali ya pekerjaan. Tetapi setelah makin dewasa gitu, setelah saya pikir, oh itu yang kita bikin hanya standar saja. Gitu ya. Standar kalau penggunaan ruang itu untuk pertanian ini harus dengan kemiringan 45%, dia harus di atas itu tidak boleh lagi digunakan dan seterusnya. Tapi itu standar, menurut saya standar, karena isinya dari Kepres itu selain mekanisme penggunaan ruangnya seperti apa, juga standar penggunaan ruangnya sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup dan kaidah-kaidah teknis lainnya, itu untuk menjadi pegangan. Tetapi sebetulnya kan yang diatur di kawasan Puncak Bogor itu bukan hanya satu sektor, itu mengatur masyarakat dengan berbagai aktivitas. Jadi sebetulnya itu kurang ya, tetapi pada saat itu termasuk hebat sudah bisa membuat standar, karena belum ada standar penggunaan ruangnya. Itu karir saya pertama di Direktur Jenderal Pembangunan Daerah. Kemudian saya tugas belajar ke Australia. Tahun 88 saya kembali dan saya ditarik ke Biro Perencanaan. Di Biro Perencanaan tugas saya itu antara lain memproses bantuan luar negeri, dan terakhir saya bertugas sebagai Kepala Bagian Program di Biro Perencanaan Departemen Dalam Negeri. Nah, di situ ringkas kata yang berkesan di saya bekerja di Biro Perencanaan itu adalah ketika saya menyusun buku Repelita Depdagri. Isinya itu menurut saya waktu itu rasa sudah hebat sekali, tapi sebetulnya menurut saya setelah pikir-pikir sekarang itu sebetulnya kurang hebat, karena kita tuh tidak memiliki panduan maunya pemerintah ini sebetulnya apa sih maunya terhadap aparatur. Tapi karena saya juga setelah waktu-waktu berikutnya itu saya berpikir, oh karena sistem pemerintahan kita waktu itulah sistem pemerintahan yang sentralistik. Jadi apa kata yang di pusat, apa kata pemimpin besar di pusat, nah itu yang dikerjakan. Nah,
sebetulnya kita itu harus memadukan antara keinginan daerah atau aspirasi daerah dengan garis dari pusat. Nah, sementara dari pusat ini juga garisnya terlalu banyak garis, bukan hanya satu garis tapi garisnya banyak gitu. Jadi dan itu yang harus disinkronkan dan itu sulit, tetapi bisa tercipta buku Repelita itu menurut saya itu hebat gitulah saat itu. Kemudian itu yang menurut saya di Biro Pencanaan yang menurut saya berkesan lah. Kemudian yang paling juga berkesan adalah ketika saya menerima tugas sebagai kabak program itu memotong seluruh anggaran Direktorat Jenderal dan badan di lingkungan Depdagri karena ada perintah dari Bappenas, berhubung kita mengalami defisit anggaran karena krisis moneter. Seluruh kementerian tuh menerima surat dari seluruh departemen, menerima surat dari Bappenas agar memotong sendiri mana yang tidak mungkin bisa dilaksanakan. Maka ketika itu saya melakukan kegiatan memotong itu, suka atau tidak suka, saya kumpulkan teman-teman kabak perencanaan dari tiap-tiap Direktorat Jenderal, saya mengatakan ini ada perintah. Saya minta waktu pada teman-teman 5 hari untuk memotong sendiri mana yang tidak mungkin dilaksanakan oleh. Karena memang ketika itu masih tengah tahun anggaran dan saya persilakan dipotong sendiri. Kalau Anda tidak lakukan pemotongan, saya yang lakukan pemotongan dan itu saya lakukan. Dan pemotongan itu kita berhasil menghemat kira-kira mungkin setengah dari anggaran Kementerian Dalam Negeri itu potong kembalikan kepada negara. Padahal waktu itu baru setengah tahun anggaran juga. Ya itulah ternyata bisa hidup juga, kegiatan bisa jalan juga walaupun anggaran dipotong. Jadi artinya ya kalau sekarang ada istilah di dalam teman-teman sekarang namanya refocusing. Wah, refocusing anggaran itu sebetulnya motong juga, anggaran dipotong disuruh. Kemudian yang ini tidak digunakan karena kita refocusing. Yang dulu enggak, namanya pemotongan anggaran, jadi potong aja semua. Nah itu yang berkesan buat saya karena suka atau tidak suka, nangis atau tidak nangis, karena saya juga membayangkan bahwa ada yang sudah mulai dikerjakan, tender sudah selesai dan mereka sudah mulai kerjakan, harus dipotong. Bayangkan itu persoalan sendiri itu persoalan. Tapi ya keadaan karena krismon. Dari Biro Pencanaan saya dipindahkan ke Direktorat Jenderal PMD sebagai Kasubdit. PMD itu adalah pembangunan masyarakat desa dan saya diminta untuk menangani urusan perkreditan desa. Tapi setelah saya mulai duduk di situ saya berpikir kredit apa yang dilakukan ini? Saya tidak menerima 1 sen pun uang untuk dikreditkan pada masyarakat desa, tidak juga mengelola satu sistem kredit. Yang dilakukan oleh teman-teman pendahulu saya adalah mereka melakukan rekapitulasi atau merekap dana-dana yang masuk ke desa yang tujuannya untuk menggerakkan roda perekonomian desa. Tetapi menurut saya kalau itu saja itu mungkin terlalu besar lah kita membuat satu subdit pun. Itu cukup barangkali 1 seksi saja. Maka saya kemudian dalam kunjungan-kunjungan ke daerah setelah itu saya mempelajari sebetulnya yang perlu dibangun adalah program yang menghimpun kapital, mengkapitalisasi ekonomi desa itu. Jadi mereka dengan kemampuan sendiri mau mengumpulkan kapital di desa. Dan itu menurut saya bisa, asal kita melakukan induce factor atau melakukan suntikan awal, selebihnya dia akan bergerak sendiri, itu bergerak di desa. Nah untuk itu saya menulis proposal, dan tulis proposal ini saya lihat dulu di jam saya karena saya membatasi untuk masih cukup. Saya menulis proposal dan saya serahkan kepada
teman di Bappenas waktu itu sudah menjadi kepala biro, namanya almarhum Pak Tatak Wiranto. Dan saya sampaikan kepada Pak Tatak bahwa saya punya pemikiran, kita harus membuat suatu kegiatan yang melibatkan berbagai strata pemerintahan, pusat, provinsi, kabupaten, dan terus sampai ke desa. Kemudian juga dia harus bertujuan bisa mengkapitalisasi. Desa itu menghimpun kapital sendiri. Kalau tidak dididik secara itu, rakyat akan selalu menengadahkan tangannya ke pusat, minta sesuatu. Tapi kita balik, mereka dengan yang dia miliki itu bisa menghimpun kapital. Karena saya sudah lihat, kebetulan saya di Ditjen PMD ini, saya sudah pernah ikut pelatihan tentang perkreditan desa di Bangladesh, kemudian juga kunjungan lapangan ke Pakistan. Saya lihat petani di sana sebetulnya lebih miskin daripada petani di kita, tetapi mereka menghimpun sendiri kapitalnya dari uang yang masuk ke desa. Dan menurut saya kita bisa melakukan itu karena kita ada sisa daripada belanja produksi ataupun belanja rumah tangga yang bisa dihimpun secara bersama. Jadi kapital itu dikumpul di desa. Saya pernah dalam satu diskusi dengan teman-teman dari salah satu bank BUMN waktu itu, dengan bangga bank BUMN itu mengatakan bahwa kami telah melakukan juga itu kapitalisasi, menghimpun kapital dari desa. Saya tanya, secara nasional berapa dana yang berhasil dihimpun oleh bank? Nah, dia mengatakan bahwa kami berhasil menghimpun sampai 21 triliun. Saya bilang besar sekali. Kemudian berapa yang sudah disuntikan kembali ke desa untuk menggerakkan ekonomi desa? Ya, kami sudah menyalurkan kredit pedesaan 7 triliun. Lah, berarti ada 14 triliun lagi yang tidak balik ke desa. Katanya narik dari desa itu sampai menghimpun sampai 21 triliun. Nah, tetapi yang balik ke desa kok cuma 7 triliun kredit usaha tani itu. Saya bilang tidak adil kalau demikian. Mestinya yang ditarik 21 balik kembali ke desa paling sedikit 20 gitu. Nah, terus akhirnya saya dalam diskusi tersebut saya menyatakan kalau gitu kita kolaborasi saja. Bapak dari perbankan, kami dari melalui jalur pemerintahan. Dan saya dengan Pak Tatak almarhum itu saya menyampaikan proposal yang saya buat. Kemudian Pak Tatak kebetulan ada misi dari ADB yang akan membahas program-program kerjasama ADB dengan pemerintah Indonesia, dan proposal yang saya tulis itu disampaikanlah kepada pihak ADB, dan pihak ADB setelah proses intinya mereka tertarik untuk memberikan bantuan dan mengalami penyempurnaan ide lah. Jadi idenya itu membentuk Community Loan and Saving Based Organization, jadi Community Based Saving and Loan Organization, jadi CBSLO itu kalau di kita itu namanya kelompok simpan pinjam. Kelompok belum menjadi koperasi, karena kelompok simpan pinjam inilah yang nanti menggerakkan, mengumpulkan kapital di desa dari dan oleh masyarakat desa sendiri. Nah, itu yang kita lakukan, dan itu menggunakan dana ADB. Nah, itu alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang, ADB menyetujui dan loan agreement ditandatangani oleh Bapak Duta Besar Indonesia di Manila dengan Presiden Direktur ADB. Tetapi setelah 20 hari setelah itu, saya mutasi ke Badan Litbang. Jadi saya hanya memproses, menghamili proyek sampai melahirkan. Setelah proyeknya lahir, saya mutasi ke Badan Litbang. Saya syukuri segala apa yang saya terima, dan saya tidak mengenjoy proyek itu,
Jadi teman-teman lah yang mengenjoynya. Saya artinya mengenjoy dalam arti kata melakukan kegiatan pembinaan ke daerah berulang-ulang dan banyak kali lah. Mungkin kartu anggota Garudanya sudah menjadi gold card gitu karena kerjanya ke daerah terus kan naik pesawat. Dan saya pindah ke Badan Litbang sebagai Kepala Pusat Litbang Kapasitas. Dan di situ itu adalah promosi saya pertama sebagai Eselon 2. Jadi sebelum itu kan saya Kasubdit di Direktorat Jenderal PMD dan saya proses saya menjadi Kapus Litbang Kapasitas Daerah di Badan Litbang. Nah, jadi ringkas kata di PMD itu kerjaan yang berkesan bagi saya adalah saya melahirkan satu proyek kerjasama dengan lembaga internasional yaitu ADB dan nilainya besar. Kalau nggak salah waktu itu sudah besar lah, besar sekali. Itu $25 juta kalau nggak salah. Dan saya sampai lahir, tetapi setelah lahir saya tidak menangani berikutnya. Saya dipindah ke Badan Litbang. Kesan di bekerja di PMD ini adalah bekerja itu pelaksanaan pekerjaan berjalan sebagaimana irama di desa, pelan, lambat gitu. Sementara kita ini perlu menghadapi tantangannya dengan cepat. Dulu belum ada yang istilah disrupsi. Sekarang disrupsi, kalau kita disrupsi dengan gaya lambat, kita mungkin lewat, ditinggal. Kesan saya adalah pekerjaan berjalan lambat, tetapi ya semua adem ayem saja gitu. Adem ayem saja mungkin tidak mendorong tantangan untuk ke depan, untuk melayani tantangan masa depan. Saya di Badan Litbang sebagai pejabat Eselon 2 sebagai Kepala Pusat Litbang Kapasitas Daerah. Jadi bagaimana kita melakukan kajian untuk meningkatkan kapasitas daerah. Lagi-lagi kemudian saya menulis proposal dan saya mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan mitra dari luar. Alhamdulillah saya bertemu dengan Wakil Duta Besar Prancis dalam suatu jamuan makan dan saya ceritakan nggak sampai 1 bulan kemudian saya menerima undangan untuk kunjungan ke Prancis melihat bagaimana pemerintah pusat di Prancis itu membina pemerintah teritori itu pemerintah daerah dengan program-program yang dilakukan. Jadi saya melakukan perjalanan lah ke Prancis dan melihat bagaimana Prancis itu menyatakan bahwa sebetulnya Prancis juga negara sentralistik. Awalnya dia sentralistik, kemudian melakukan desentralisasi secara gradual. Jadi desentralisasi tidak seperti Indonesia. Indonesia itu desentralisasinya dikenal oleh orang Barat sebagai Big Bang Decentralization. Jadi desentralisasi meledak langsung melakukan desentralisasi. Kalau di Prancis mereka mengatakan kami melakukan gradual decentralization, jadi secara bertahap, pelan-pelan, dan untuk itu melalui proses pemberdayaan pemerintah daerah, pemberdayaan kemampuan untuk menggali pendapatan dan seterusnya. Tidak lama di Badan Litbang, saya kira-kira di Badan Litbang itu saya hanya sempat nulis proposal, kemudian disampaikan ke pihak Prancis, dan Prancis itu memberikan kesempatan buat saya untuk belajar singkat desentralisasi di Prancis. Kemudian saya kembali, dan tidak lama setelah itu saya mutasi lagi. Saya mutasi ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Dan di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan,
sama juga, karena itu adalah Direktur Jenderal baru. Saya mencari bentuk bagaimana supaya Direktur Jenderal ini menghasilkan pemikiran untuk satu pengendalian data penduduk. Kan data penduduk kita waktu itu macam-macam, ada dari kelurahan bikin KTP sendiri, menerbitkan KTP. Karena saya pernah punya KTP di Bandung, di Kelurahan Ciaur Gelis, dan itu menurut saya suka-suka kelurahan juga menerbitkan KTP. Dan oleh karena itu saya membuat proposal untuk bagaimana kita mensinkronkan semua data kependudukan itu, mulai dari penerbitan KTP sampai Lampit itu lahir, mati, pindah, datang, itu dalam satu sistem. Dan saya menulis itu, kemudian saya sampaikan melalui teman di Bappenas juga untuk ke ADB, dan pihak ADB menurunkan tim kajian untuk melakukan hal tersebut. Dan selama hampir 1 tahun lah tim kajian dari ADB itu melakukan kajian dan hasilnya dituangkan dalam laporan bahwa kita harus memiliki satu nomor kependudukan untuk mengendalikan pencatatan itu. Jadi sebetulnya idenya bukan menerbitkan KTP tunggal, tapi menerbitkan nomor induk kependudukan tunggal. Nah, idenya diambil dari Social Security Number di Amerika, dan juga kalau di Australia itu semacam Social Security Number juga. Jadi saya menyampaikan pengalaman belajar di Australia bahwa kita itu baik orang asing maupun kita kan orang asing di Australia, itu kita harus punya Medicare number gitu. Jadi Medicare itu tidak hanya mencatat data kesehatan kita, tetapi juga data pribadi lainnya. Nah, kita harus memiliki satu nomor induk kependudukan yang dalamnya bisa diisi macam-macam. Soal KTP-nya dicetak dengan kertas jagong atau kertas map atau kertas itu nggak ada masalah, tetapi data itu harus tunggal. Gitu. Itu sebenarnya ide dasarnya. Jadi bukan menunggalkan KTP, gitu, tapi nomornya yang ditunggalkan. Jadi nomor itu yang harus dikendalikan. Nah, laporan itu selesai dan dimasukkan, saya promosi lagi. Saya promosi sebentar sebagai Sekretaris Ditjen Administrasi Kependudukan, kemudian saya mutasi lagi ke Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Di Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik ini, saya memegang jabatan Direktur Budaya Politik. Nah, di Direktur Budaya Politik ini lain lagi cerita bahwa kita tuh harus memiliki perasaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa. Gitu. Nah, untuk itu dibangun kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan hal tersebut. Sampai satu saat Menteri Dalam Negeri yang baru dilantik waktu itu, Pak Ma'ruf, Letjen M. Ma'ruf, itu menyampaikan dalam satu rapat, siapa di sini yang dari Kesbangpol? Siap, Pak. Terus kita ini baru saja menandatangani perjanjian Helsinki, dan tahun depan kita akan pilkada pertama di Aceh. Saya minta saudara lakukan sesuatu supaya tidak terjadi perkelahian di TPS-TPS. Itu TPS-TPS yang didirikan dalam rangka pilkada pertama di Aceh. Pilkada langsung. Kegiatannya apa terserah. Maka saya pusing lah, ini gimana caranya. Saya juga belum tahu banyak tentang adat di Aceh. Maka saya bicara dengan teman-teman, karena saya Direktur Budaya Politik, saya cerita dengan teman-teman budayawan, akhirnya
timbul ide kita melakukan kegiatan budaya saja di Aceh selama 1 tahun. Nah, selama 1 tahun itu saya membuat proyek kegiatan yang isinya budaya aja. Dan saya minta bantuan dari UNDP karena kebetulan ya saya bisa menulis proposal, bisa berbahasa Inggris, bisa menyampaikan suatu ide dalam bahasa Inggris, dan dengan teman-teman UNDP setuju, maka dibentuklah satu proyek namanya Aceh Local Election Support. Gitu. Intinya seperti itu, tetapi intinya adalah proyek budaya. Jadi dengan kegiatan itu isinya mungkin di luar dugaan dari teman-teman kalian adalah saya melakukan lomba tari saman, kemudian lomba becak berhias, tapi dengan syarat untuk lomba becak berhias harus pesertanya adalah teman-teman mantan yang dari hutan dan teman-teman yang ini yang angkatan pro Indonesia, dan mereka yang program waktu itu. Dan mereka dibentuk dalam kelompok-kelompok. Dan mulailah mereka menghias becak-becak. Kemudian juga saya bikin lomba tari saman. Hadiahnya adalah handphone. Handphone itu saya beli di sana di ITC Proximas. Wah, banyak lah. Duitnya kan dari UNDP. Nah, dengan handphone itu kirim ke Aceh, dan setiap saat mereka lomba-lomba itu kita berikan hadiah. Intinya sebenarnya membentuk rasa senasib sepenanggungan sebagai sama-sama masyarakat, anggota masyarakat. Dulu mereka terpecah, sekarang saya berupaya menyatukan. Nah, itulah yang saya lakukan sampai waktunya tanggal pemungutan suara. Alhamdulillah tidak ada perkelahian di TPS, satupun tidak ada perkelahian, karena saya bikin tim untuk ke pelosok-pelosok untuk melihat TPS. Dan itu yang saya lakukan. Setelah itu saya Pilkada Aceh yang pertama dengan pilkada langsung di Aceh sukses, dan saya mutasi dan promosi saya sebagai staf ahli menteri bidang pemerintahan. Dan di staf ahli menteri bidang pemerintahan ini antara lain tugas saya adalah mungkin hampir tiap bulan kali saya pergi ke MK untuk membela pemerintah. Saya jadi pengacara membela pemerintah, menyusun jawaban pemerintah atas gugatan undang-undang. Tapi saya nggak sendiri karena saya bukan pakar, jadi saya ketemu dengan teman di Kementerian Hukum yang ketemunya secara kebetulan di ruang sidang itu, ruang sidang MK, dan berkenalan. Terus akhirnya beliau itu masih Kasubag, saya sudah eselon 1, sudah staf ahli kan. Kita ngobrol-ngobrol, akhirnya setiap kali ada gugatan saya kontak dia dan kita menyusun bersama jawaban pemerintah untuk dibacakan di sidang MK. Lama-lama ya mahir juga lah, mahir urusan jawaban pemerintah ini. Kemudian sampai kenalan saya dari Hukum ini menjabat promosi secara cepat karena dia dari Kasubag langsung kabak, kemudian menjadi eselon 2 di Sekretaris Korpri Kementerian Hukum, itu eselon 2B. Dan cepat. Akhirnya setelah saya saya tidak begitu lama di staf ahli, kemudian BNPP dibentuk pada tanggal 17 September 2010, saya diangkat sebagai Deputi Potensi Kawasan Perbatasan. Dan di situ saya perpisahan lah dengan teman dari Hukum. Dan ternyata belakangan saya dengar dia sudah menjadi Dirjen sekarang. Kemudian
di situ di deputi itu saya mempelajari potensi. Ternyata potensi kawasan perbatasan kita luar biasa, cuman tidak terkelola dengan baik. Gitu. Dan kemudian nggak berapa lama di deputi potensi, saya menjadi deputi bidang infrastruktur. Mulailah kita mengerjakan rancangan jalan sepanjang perbatasan RI Malaysia. Itu 2004 km dari barat ke timur. Dan tantangannya banyak, terutama bukan tantangan fisik. Kalau tantangan fisik jelas, pasti ada jurang, ada semua. Tapi tantangan di berbagai kementerian yang harus diyakinkan bahwa ini diperlukan. Kan saya ditanya, siapa nanti yang menggunakan jalan itu? Saya menjawab, kalau jalan ini tidak ada, bagaimana kita akan menggerakkan pasukan kalau terjadi sesuatu di perbatasan? Jalannya nggak ada. Jadi, kemudian bagaimana bisa dijamin bahwa jalan yang menerobos hutan lindung itu tidak menjadi akses untuk para penjara hutan itu masuk ke hutan lindung? Saya mengatakan, ya kerjasamalah dengan masyarakat adat, karena kebetulan saya pernah bekerja sama dengan masyarakat adat. Saya bilang masyarakat adat bisa membantu untuk menjaganya, dan kerjasama itu bisa dibentuk dalam berbagai. Kemudian sampai saya tamat sebagai deputi infrastruktur, rencana itu sudah jadi, rencana tata ruang jadi, tetapi uang untuk fisiknya itu tidak turun, tidak jadi, duitnya itu tidak turun juga, karena agak sulit meyakinkan bahwa ini diperlukan dan perlu uang. Dan berbeda halnya dengan ketika pemerintahan berganti, kepala pemerintahan berganti, Pak Jokowi dengan antusias dan memerintahkan, karena salah satu polisinya beliau adalah membangun dari pinggiran. Dan sekarang jalan itu sudah jadi, Pak. Dari barat sampai ke timur di Nunukan. Jalan itu melintasi hutan lindung dan sebagainya. Dan hot mix, bukan luar biasa. Itu jalan itu di hot mix. Dan sekarang memudahkan pergerakan pasukan, kalau pasukan mau terjadi penggantian rotasi pasukan itu lebih mudah. Saya pernah ke Krayan, itu tidak ada jalan sama sekali selain kita naik pesawat. Krayan itu perbatasan Indonesia, perbatasan antara Kaltim dengan ujungnya Sarawak, habis Sarawak terus Sabah kan, ujungnya Sarawak. Tapi kita nggak bisa ke situ, ke Krayan-Krayan itu wilayah Indonesia. Nah kemudian saya mutasi ke Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, menjadi Dirjen Pemerintahan Umum, dan di Dirjen Pemerintahan Umum ini masalah yang dihadapi berbeda, lebih pada memang administrasi kewilayahan. Yang setelah saya dalami, setelah saya masuki, itu sebetulnya bisa untuk mengembangkan satu unit kerja tingkat Direktorat Jenderal baru di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Direktorat Jenderal Polisi Pamung Praja. Karena pekerjaannya berbeda dengan direktorat-direktorat lain di Direktorat Jenderal maupun Direktorat Jenderal Bina Atwil. Direktorat Pembinaan Polisi Pamung Praja itu memulai pembinaan personil, perlengkapan personil sampai ke operasional. Sementara yang lain itu lebih pada penjabaran produk administrasi. Itulah secara umum semua kegiatan sampai saya diangkat terakhir sebelum pensiun sebagai penjabat gubernur Kepulauan Riau. Karena waktu itu gubernurnya habis masa jabatan, tetapi pilkadanya masih agak lama, dan itu pilkadanya masih bulan Desember, sedangkan ini bulan Juli, bulan Agustus awal sudah habis, sehingga diperlukan penjabat, dan saya diangkat sebagai penjabat, merangkap juga sebagai Direktur Jenderal.
secara umum itu yang saya lakukan. Poin-poin yang sesuai dengan judul pada hari ini adalah nilai apa yang bisa menjadi pegangan untuk sebagai planner. Nah, nilai yang paling penting menurut saya adalah proses. Jadi kita di dalam sekolah kuliah perencanaan wilayah, kita ada mata kuliah proses planning, proses perencanaan. Dan itu proses itu penting kita jalani karena proses itu harus dilalui melalui serangkaian mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kalau proses itu tidak dilakukan, proses planning tidak dilakukan, maka planningnya yang terjadi adalah planning acak-adut atau planning awut-awutan. Demikian juga proses dalam nilai yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang lebih muda adalah proses itu jangan dipotong atau di-bypass sedemikian rupa atau dihilangkan. Proses itu harus ada, karena proses itu pembuktian baik secara hukum maupun secara ilmiah bahwa kegiatan ini sudah mengikuti proses baik kaidah-kaidah ilmiahnya diikuti semua maupun secara hukum sesuai dengan ketentuan. Kalau proses ini tidak dilakukan, kalau terjadi sesuatu, maka semua yang dibangun atas dasar proses yang ditinggalkan itu akan rontok semua. Demikian juga dengan proses yang dilakukan terlalu berlebihan. Jadi proses itu sesuaikan saja dengan panduan yang ada. Kalau terlalu berlebihan malah memacetkan. Kalau dihilangkan proses itu juga akan membawa pada situasi yang rawan, krisis yang rawan. Itu yang pertama. Nilai yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah nilai keterbukaan. Karena planning itu sifatnya terbuka untuk penyempurnaan, terbuka untuk perbaikan, terbuka untuk penambahan, terbuka untuk pengurangan. Itu di dalam ilmu planning kita. Tapi dalam proses bekerja, maka keterbukaan terus ada. Apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan sistem informasi, sudah dilengkapi dengan keterbukaan informasi publik. Ya, itu mestinya kita lakukan keterbukaan itu. Yang lain-lain nilai-nilai saya kira yang berlaku umum lah. Kalau yang tadi saya tekankan adalah proses dan keterbukaan. Yang lain-lain ya seperti partisipatif, bahwa semua harus dilibatkan, itu umum di mana-mana kegiatan juga umum. Walaupun yang saya kemukakan tadi juga umum, tapi ini paling penting. Tanpa dilakukan satu proses, maka akan membawa kerawanan pada produk akhir. Produk akhirnya bisa produk akhir perencanaan, produk akhir produk hukum, dan sebagainya. Saya kira secara umum demikian yang saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti kita diskusi ini saya sudah menjadwalkan 25 menit lebih ini sekarang untuk saya menyampaikan apa yang saya bisa tinggalkan untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Miftah Nurul Alim. Kembalikan, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Alhamdulillah banyak sekali tadi sharing dari Pak Agung Mulyana yang kita dapat ya. Bagaimana karir beliau dari awal mula sebelum jadi PNS kan, waktu masih mengerjakan proyek transmigrasi gitu ya Pak, sampai jadi PNS, dan dari berbagai komponen beliau lalui gitu. Dan saya catat beberapa karya-karya, bukan karya mungkin ya, apa-apa proyek yang pernah Bapak kerjakan yang menurut Bapak berkesan gitu, dari Kepres tentang standar penggunaan ruang, kalau nggak salah tadi Kepres 4893 ya Pak ya, kemudian buku replika, kemudian saat di PMD, saat kerjasama dengan EDB dan lain sebagainya. Kemudian terakhir dengan nilai-nilai yang bisa kita petik, seperti yang Bapak tadi sampaikan,
bagaimana seorang planner itu harus menghargai proses gitu ya. Jadi tidak boleh ada proses yang kita lewati, yang kita langkahi, karena proses itu harus dilalui melalui serangkaian prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan gitu. Jangan terlalu berlebihan, jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurangi. Selain itu juga mengenai keterbukaan ya Pak, keterbukaan terhadap masukan, kritik, perbaikan, itu yang dibutuhkan seorang planner dalam pekerjaannya gitu. Baik, Bapak, mungkin untuk mempersingkat waktu saya langsung saja bagi teman-teman atau Bapak Ibu semua yang ingin bertanya, mungkin bisa pencet tombol raise hand, bisa langsung bertanya kepada Pak Agung Mulyana. Dan kalau tidak, mungkin saya bacakan dulu pertanyaan di kolom chat ya Pak. Ya, silakan. Baik. Yang pertama ini dari Pak Gunawan, Pak Gunawan di sana. Ada pertanyaan dari beliau. Yang pertama, selain proses perencanaan, apakah ada hal-hal penting lainnya yang berpengaruh kuat dalam perencanaan dan pembangunan wilayah dan kota? Bagaimana dengan aspek politisnya? Kemudian yang kedua, setuju atau tidak setuju IKN pindah dan alasannya apa? Jadi mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Terima kasih. Apa langsung aja nih? Iya Pak. Silakan Bapak. Oke. Selain proses dan juga keterbukaan dalam tentu banyak sekali nilai-nilai lainnya yang secara umum memang sudah berlaku dalam sebagai nilai-nilai kaidah ilmiah pekerjaan. Jadi yang saya sebutkan tadi misalnya nilai partisipatif, kemudian kerjasama. Jadi kalau kita nggak mungkin bisa dikerjakan sendiri ini oleh satu departemen atau satu kementerian, ini harus kerjasama, kolaborasi dengan. Demikian juga harus melakukan tadi kerjasama, kolaborasi, kemudian partisipasi dan sebagainya, itu nilai-nilai yang umum. Yang ditanya oleh Mas Gunawan kan, ada nggak hal-hal lain yang penting yang berpengaruh kuat dalam perencanaan? Ya ada, dan itu saya kira sulit digambarkan, sulit dituliskan, tetapi dirasakan. Jadi misalnya adalah pengaruh kuat politis dari dari orang yang memiliki kekuasaan untuk bidang tertentu. Misalnya sekali kalau di dalam kita lihat dalam kasus-kasus yang terjadi di berbagai daerah itu, kalau pimpinan daerahnya itu sudah mengatakan dia maunya ini, maka apa yang sudah disusun dalam perencanaan dan di dalam buku rencana itu mau nggak mau mungkin akan menjadi nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana merealisasikan dari apa yang diinginkan oleh pimpinan daerah setempat. Dan itu yang terjadi di dalam berbagai kasus yang kemudian menjadi kasus OTT dari lembaga penegak hukum. Karena sebetulnya berdasarkan pengalaman pribadi saya juga bahwa tidak perlu seorang kepala daerah itu melakukan hal-hal yang ya menurut saya tidak perlulah itu dilakukan, tapi ya terjadi juga ya. Karena bagi seorang kepala daerah semua kehidupannya itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah, dan menurut saya tidak ada alasan yang cukup untuk bisa mengatakan bahwa dia perlu mengambil lagi dari sumber dari lain. Dan halal dan sah itu diambil pun tidak akan habis untuk dimakan sendiri gitu. Nah, ini yang terjadi. Dan menjawab pertanyaan Anda, apakah ada hal-hal lain selain proses planning? Itu ada hal-hal lain, yaitu pengaruh dari
tokoh kuat, tokoh kunci yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah planning. Gitu. Nah ini yang ya, membutuhkan kepiawaian sendiri untuk mensinkronkannya dengan planning yang ada, yang tertuang dalam buku RPJM daerah maupun dengan rencana pembangunan jangka RPJP daerah. Itu yang hal-hal lain yaitu pengaruh kuat dari baik pimpinan daerah maupun tokoh. Misalnya tokoh ini tidak menjadi pimpinan daerah, tapi dia tokoh kuat di daerah tersebut yang tentunya aspirasinya harus mendapatkan perhatian. Gitu. Dan bagaimana caranya? Nah, kita harus sebagai planner ya menyesuaikan antara planning kita dengan, tapi harus juga bisa dijustifikasi secara ilmiah. Ini memerlukan kuliah tambahan mungkin 2 semester lagi untuk menyesuaikan itu. Kemudian yang kedua, setuju atau tidak setuju IKN pindah. Kalau sudah jadi undang-undang, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan selain kita kalau tidak setuju menggugat ke MK. Jadi kalau Mas Gunawan tidak setuju dengan pindah ke ibu kota dipindah ke Kaltim, ya digugat di MK. Hanya perlu mendapat perhatian dari teman-teman semua. Kalau menggugat di MK, ini pengalaman saya, kalau legal standing kita tidak kuat, baru kita mengungkapkan bahwa kita menggugat ini, kemudian hakim itu bertanya terkait dengan legal standing kita atau kedudukan hukum kita terhadap undang-undang yang digugat itu dan kerugian yang kita alami apabila undang-undang itu diterapkan, dan kita tidak bisa menjawabnya posisi legal standing kita, langsung itu gugur kita. Gitu aja Pak. Jadi kalau kita merasa kuat legal standing kita, ya gugat aja, nggak apa-apa. Dan pasti kita bisa mendapatkan kemenangan lah di dalam kasus itu. Contoh yang gampang adalah kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena yang menggugat itu memiliki legal standing yang kuat, maka gugatannya diterima. Hanya masalahnya gugatan itu kemudian dalam putusannya diberi waktu 2 tahun pada pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu. Tapi intinya adalah bahwa legal standingnya diakui. Bisa. Ada banyak juga yang legal standingnya tidak diakui, tidak menurut hukum, dia tidak memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menggugat undang-undang itu, ya ditolak. Itu kira-kira Mas Gunawan. Kemudian apa lagi? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ada yang resen Pak, Mas Alpano Priandes, yang mungkin bisa langsung disampaikan kepada Pak Agung Mulyana. Silakan Mas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin Bapak Ibu semua senior. Saya dari Batam, Pak Agung, dari IAP Kepulauan Riau. Izin bertanya mungkin karena tadi Pak Agung juga pernah menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Tahun sekarang ini Kepri lagi menyusun RT/RW Pak, revisi RT/RW. Nah kira-kira menurut pemahaman Bapak, konsep gagasan seperti apa yang cocok dalam penyusunan tata ruang Kepri, Pak? Terus yang kedua, apa sih tantangan-tantangan dalam memimpin Kepulauan Riau mengingat karakter Kepri ini adalah kepulauan, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Agung. Assalamualaikum. Terima kasih. Langsung jawab nih ya. Ya Pak, monggo Bapak bisa langsung dijawab. Kalau melihat pada Kepri, sebetulnya saya melihat kalau ditanya oleh Alpiano, sebetulnya apa sih tantangan ke depan untuk Kepulauan Riau? Kita melihat bahwa merencanakan Kepulauan Riau ini tidak seperti merencanakan provinsi atau kabupaten yang jauh dari negara tetangga. Ini Kepri ini berada di beranda depan
daerah yang kemungkinan menjadi daerah konflik atau menjadi daerah yang super makmur, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan posisi yang menarik ini? Nah, teman-teman di Kepri, Alpiano ini, Alpano ya, Alpano, Ya, Pak. itu bisa memanfaatkan juga rencana-rencana dari tetangga-tetangga kita. Contoh misalnya, tetangga kita Thailand itu memiliki rencana mau membuat terusan kera. Terusan kera ini adalah tanah genting kera yang akan menghubungkan antara Laut Cina Selatan dengan Laut India di sebelah barat dan Laut Cina Selatan sebelah timur. Potong gitu. Dampaknya itu luar biasa kalau itu jadi itu. Dan siapa yang bisa memanfaatkan untuk kemakmuran daerahnya? Satu, Kepulauan Riau, dua adalah Aceh. Jadi kalau kita lihat, kalau jadi itu katanya menurut dugaan akan jadi karena akan bekerja sama dengan China tuh dalam segi bisnis nih. Itu akan tanah genting kera yang ada di semenanjung di utaranya Malaysia itu miliknya Thailand. Itu kira-kira mungkin sekitar 100 km lah lebar itu. Dan itu akan menjadi panjangnya terusan kera. Di sebelah timur yang akan mendapatkan manfaat antara lain adalah Natuna. Natuna itu akan mendapatkan manfaat kalau itu dimanfaatkan oleh kita. Jadi kita siap-siap itu untuk kalau dia jadi, maka Indonesia harus bisa membangun pelabuhan besar di Natuna, kemudian pelayanan-pelayanan untuk kapal-kapal besar. Kapal-kapal besar yang super tanker dan sebagainya tidak mungkin lewat di terusan kera itu. Dimanapun itu akan membawa risiko. Kalau terjadi suatu macet, maka terusan itu akan tersumbat. Maka yang diperlukan adalah menaruh sebagian muatan di tempat parkiran, di mana tempat parkiran yang tersedia bisa dilewati itu, atau di Natuna. Itu antara lain. Jadi artinya kita harus melihat juga kalau misalnya ke depannya itu jadi, ini merupakan salah satu pertimbangan untuk menyusun rencana tata ruang Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga kita lihat bahwa Selat Malaka itu semakin lama semakin ramai dan semakin rentan terhadap kemacetan. Nah, yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Kepri adalah bagaimana membuat Kepri ini sebagai tempat persinggahan yang menarik. Misalnya di Kepri ini kita buat ide untuk stasiun transfer hub dari jalur telekomunikasi itu. Jadi kita tuh dilalui oleh jalur telekomunikasi yang luar biasa besar dari utara ke selatan sampai itu ke selatan. Jadi dari Shanghai, dari Korea itu jalur internet kecepatan tinggi itu lewat bawah laut, lewat Kepri sampai ke Singapura. Karena di sini pusat ekonomi juga di Singapura ini. Nah, itu lewat Kepri. Nah, Kepri itu bisa memanfaatkan keberadaan jalur internet cepat itu. Kemudian juga kita lihat bahwa kalau kita membuat pelabuhan yang menandingi pelabuhan Jurong, itu kita buat di Batam di mukanya Singapura, mungkin akan timbul juga kecemburuan
tetangga kita ini. Tetangga mungkin akan mikir, wah, ini kita yang perlu kita lakukan adalah kolaborasi, kerjasama. Setiap hari kapal yang masuk ke pelabuhan Singapura itu lebih dari 100 kapal masuk ke pelabuhan Singapura. Tidak mungkin dalam waktu 24 itu pelabuhan itu tidak 24 jam. Pelabuhan itu hanya sampai pukul 10 malam. Kemudian akan aktif kembali jam 6 pagi. Jadi ada proses tunda, proses menaruh kapal tuh parkir di Kepri. Mana bisa mereka, Selat Singapura itu sempit, mana bisa mereka parkir di Selat Singapura. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan, memanfaatkan lokasi Kepri yang lautnya luas. Gitu. Nah, berikutnya yang keempat adalah Singapura akan merencanakan menghapus semua PLTU batubara yang dia miliki dan PLTU diesel yang dia miliki dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Sekarang dia sedang proses tender nih. Proses tender untuk tahap pertama 4 gigawatt untuk pelayanan tenaga listrik Singapura berbasis tenaga surya. Untuk itu kan diperlukan area untuk menyimpan panel-panel surya ini. Di mana? Satu megawatt itu 1 hektar. Jadi 1 megawatt area itu diperlukan untuk menyimpan panel-panel surya yang akan menghasilkan jadi 1 hektar itu akan menghasilkan 1 megawatt. Kalau 4 giga, dia perlu berapa? Berarti dia perlu 4.000 hektar. Mana ada di Singapura 4.000 hektar? Dia akan cari di Indonesia pasti. Ini dan tendernya sedang mulai berlangsung nih di Singapura. Gitu. Jadi hal seperti ini yang kalau kita lihat banyak gitu yang kita cuplik-cuplik dari berbagai koran-koran tentang rencana Singapura ini. Dan dari situ kita lihat Kepri ini harusnya bukan menandingi Singapura tetapi berkolaborasi dengan Singapura. Bagaimana kita saling membagi kue ini untuk keuntungan bersama. Kepri itu punya 3.000 pulau. 3.000 pulau dari yang besar sampai yang kecil. Yang sebesar lapangan bola, sebesar lapangan bola basket. Ini bagaimana kita memanfaatkan pulau-pulau yang demikian banyak ini untuk kesejahteraan masyarakat di Kepri. Saya tidak punya ide yang banyak, tapi ada juga untuk didiskusikan. Tetapi waktu kita akan terbatas untuk di sini. Intinya adalah seperti itu. Ya, bahwa Alpano bisa memanfaatkan berbagai data informasi itu diramu sebagai faktor yang mempengaruhi tata ruang Kepri. Nah, itu faktornya banyak. Dan tadi saya bilang faktor terusan kera, faktor telekomunikasi, pipa gas juga dari Jambi itu terus melalui Kabupaten Lingga terus sampai ke Singapura. Pipa gas. Kemudian dari utara, dari North Natuna itu terus sampai ke Singapura lewat Kepri. Kalau ini bisa dibicarakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah di Kepri, bicarakan dengan pemerintah pusat, kita bikin gas station juga di Kepri. Kepri bisa punya energi yang besar untuk ini. Bahkan PLTU batubara di Batam itu bisa diganti dengan PLTU gas. Dengan gasnya baik dari Jambi maupun gas dari utara. Banyak sekali yang bisa dilakukan asal itu dikumpulkan informasinya, kemudian direkap, disusun kembali. Ini sebagai faktor yang mempengaruhi tata ruang
Kepri yang sekarang sedang dievaluasi. Oke, apa lagi ya? Udah kira-kira ya. Demikian saya kembalikan. Miftah. Baik, terima kasih Pak. Demikian tanggapan Pak Agung untuk pertanyaan Mas Alvano. Kemudian selanjutnya Pak, ada yang bertanya lagi di kolom chat dengan Pak Leonardus Iwan. Izin saya bacakan Pak. Izin Pak Agung, pertanyaan saya Pak, menurut Bapak, apakah kawasan-kawasan strategis pariwisata seperti Labuan Bajo atau kota perbatasan negara di NTT lebih efektif tata kelola pemerintahannya apabila menjadi wilayah otonomi sendiri? Karena dengan kondisi sekarang, perhatian para bupati lebih banyak menerima tamu dari pusat daripada berkeliling ke wilayah lain di dalam daerahnya. Oke. Ya. Izin Bapak, mungkin bisa langsung ditanggapi Bapak. Sebetulnya itu yang tadi di awal pembicaraan kita memiliki banyak calon kota-kota baru besar dan kecil. Kita memerlukan penjabaran dari pasal 359 Undang-Undang Pemerintahan Daerah kita ini, yaitu bahwa pengaturan lebih lanjut tentang perkotaan akan dituangkan dalam peraturan pemerintah, yang sampai sekarang itu tidak terbit-terbit peraturan pemerintahnya itu. Padahal kita memiliki kota-kota baru. Labuan Bajo itu akan menjadi kota baru, gitu, yang perlu dimanage secara khusus sehingga bupatinya tidak kesana kemari untuk ngantar tamu-tamu pusat dan sebagainya, tapi ada yang mengelola gitu, mengelola kota gitu ya. Nah ini belum ada pengaturannya. Nah nggak usah jauh-jauh ke Labuan Bajo Pak Leonardus. Kita lihat kalau di Jawa nih, tadi saya beri contoh misalnya Alam Sutra di Tangerang. Udah jadi kota persis. Siapa wali kota Alam Sutra? Nggak ada. Apakah perlu wali kota? Mungkin tidak perlu wali kota. Yang diperlukan adalah misalnya town manager. Kalau di Australia itu, kalau ada kota baru seperti itu, maka yang dibentuk adalah manajemen kota, kemudian ada town manager diangkat oleh pemerintah negara bagian, karena di sana pemerintahan daerah di bawah state, di bawah negara bagian itu dibentuk oleh kepala state. Jadi nggak perlu sampai pemerintah federal. Apakah kita bisa ngatur di dalam PP kita itu ada semacam jabatan namanya town manager. Nah, town manager inilah yang akan nanti mengatur segala pembangunan pertumbuhan di kota-kota baru ini. Terus Cikampek sudah jadi kota. Ada kawasan industri, ada mall, ada perumahan, ada simpang kereta api cepat dan sebagainya, kereta api ke Jawa dan ke Bandung, ada tol lewat Cikampek, lengkap sebagai satu kota baru. Tapi tidak ada manajernya, tidak ada tuan kotanya, tidak ada. Ya sudahlah, tumbuhnya secara alamiah. Nanti kalau bagus ya bagus, kalau jadinya jelek ya jangan marah-marah gitu. Kira-kira seperti itu. Nah ini yang diperlukan adalah kecepatan birokrasi mengantisipasi pertumbuhan yang terjadi di lapangan. Birokrasi kita ini terlambat bergeraknya. Gitu. Saya pribadi sudah pernah menyerahkan kepada Direktorat Jenderal di Kemdagri, ini loh bahan kita, tinggal diolah menjadi PP baru. Tetapi ya tetap aja lambat, ya sampai sekarang belum terbit kan PP-nya. Bahkan sebetulnya kalau bisa itu sampai tingkat levelnya undang-undang perkotaan, tapi ya sudahlah. Tapi itu yang dilakukan. Jadi Pak Leonardus, saya kembalikan lagi kepada Pak Leonardus, sebetulnya diperlukan adalah pengaturan tentang town manager. Jadi siapa town manajernya di Labuan Bajo itu harus berdasarkan undang-undang, berdasarkan PP gitu. Nah, tetapi PP-nya sampai sekarang belum terbit Pak Leonardus. Jadi ya kita yang bisa kita lakukan saya mendoakan, kita doakan supaya cepat gitu. Baik. Ya, apalagi?
Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita doakan ya semoga PP-nya cepat diterbitkan. Informasinya saat ini masih di setnek, Pak. Ya. Tahun-tahun nggak jadi. Baik. Di kolom chat juga Pak ada yang usul, saya bacakan. IAP usul agar pemerintahan, mungkin IAP perlu usul agar pemerintah siapkan kelembagaan yang kelola KSPN. Harus jelas KSPN dikelola pusat, swasta, atau Pemda. Ya, itu sebetulnya yang masuk di dalam PP yang diharapkan lahir gitu ya. Kawasan strategis pertumbuhan nasional, KSPN ataupun apa namanya, kawasan khusus itu perlu diatur di pengelolaannya bagaimana, perlu diatur. Ini masalahnya dasar hukum untuk mengaturnya itu tidak kunjung terbit gitu. Jadi ya tadi saya menyampaikan ya udah kepada Pak Fahri itu ya kita doakan supaya PP-nya segera terbit karena di PP itu diatur siapa melakukan apa. Apakah nanti manajemen itu, town manager itu atau manajer perkotaan itu nanti akan diangkat oleh gubernur, ditunjuk langsung oleh gubernur atau ditunjuk oleh bupati atau itu kewenangan itu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sampai sekarang belum ada. Jadi sebetulnya gerak langkah birokrasi harus bisa mengimbangi pertumbuhan di lapangan. Tadi saya mengatakan makin cepat jalan tol terjadi seluruh Indonesia, makin cepat tumbuh berkembang kota-kota baru. Dan ini harus diantisipasi, kalau tidak akan menimbulkan kemacetan baru di mana-mana. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Kita doakan semoga PP-nya cepat jadi. Iya. Mungkin di sini juga ada Ketua Umum kita Pak Andi Simarmata menekan tombol raise hand. Mungkin ada yang ingin ditanggapi atau ingin bertanya kepada Pandi, dipersilahkan. Ya, makasih Lim. Pak Agung, terima kasih sekali atas sharingnya sore ini ya. Saya menikmati cerita karir Pak Agung, terutama yang menyangkut tadi Pak dari penyiapan tanah untuk permukiman trans, lalu Bapak ke pemrograman, juga ngurusin desa, ada financing juga di situ ya, kayak simpan pinjam gitu, sampai terakhir Bapak menjadi kepala atau kepala daerah, pejabat kepala daerah gitu ya. Nah sebenarnya Pak yang ingin saya kaitkan juga tadi pertanyaan Pak Gunawan tentang IKN gitu Pak ya. Ini kan sebenarnya Indonesia punya pengalaman memindahkan penduduk dalam jumlah besar di kawasan hutan ya, atau merambah hutan lah waktu itu melalui trans. Tapi kan mereka, koreksi kalau saya salah ya Pak, itu satuan permukimannya kan 2 hektaran, rumah dengan lahan usaha gitu Pak ya. Nah ini kita mau ada presiden memindahkan kawan-kawan ini Pak, mantan-mantan anak buah Bapak, ASN-ASN, dalam jumlah besar di satu permukiman yang katakanlah nanti perkotaan gitu. Nah, IAP sendiri Pak dalam perjalanan advokasinya sedikit sekali menemukan diskusi tentang how to-nya gitu Pak ya, how to-nya bagaimana memindahkan orang. Karena kita tahu Pak, standar rumah mungkin di zaman dulu dan sekarang dan generasi yang akan mengisikan mungkin akan berbeda kebutuhan fasilitas rumahnya maupun luasan dari rumahnya. Kan kita nggak kebayang kalau masih ada tipe 24 gitu Pak, atau 36 itu ya, terlalu kecil kalau hanya untuk rumah, untuk family gitu ya. Mungkin kalau untuk apa bujangan-bujangan itu mungkin nggak ada masalah. Nah, apa yang bisa Bapak dari refleksi Pak ya tadi, karena kan challenge-nya bukan hanya standarnya itu Pak, tapi financing-nya ya, karena APBN juga tidak terlalu besar, swasta juga hitung-hitung dulu kan Pak, saya mau apa misalnya kalau saya pengembang saya masuk nggak ya, jaminan pembayarannya apa gitu ya. Jadi sementara tidak pernah disinggung untuk gotong royong misalnya ada desa-desa di situ mereka bisa menyiapkan apa gitu ya untuk support transisi ini sampai dia jadi satu kawasan yang dituju itu jadi satu kota. Nah mungkin ada ininya Pak Agung kali ya, apa dari pengalaman Pak Agung tadi, bagaimana sih sebenarnya supaya tadi kalau sudah jadi undang-undang ini gimana kita tidak
prosesnya nih, tadi Pak Agung juga menekankan prosesnya ini bisa akuntabel dan cukup matang lah planningnya. Kira-kira itu Pak Agung. Makasih, Lim. Terima kasih Pak Ketua. Bagaimana Pak Miftah? Saya langsung jawab. Baik Bapak, silahkan Bapak. Pak Ketua, yang sering dilupakan adalah dalam cerita-cerita tentang IKN ini adalah bagaimana pengaturan pembagian kewenangan. Ya, kewenangan instansi-instansi pusat, instansi-instansi yang akan ditempatkan di sana. Mereka punya kewenangan apa untuk mengatur Indonesia nih? Ini kewenangan itu kan sudah sebagian tuh sudah dialihkan ke daerah, jadi kewenangan gubernur, jadi kewenangan bupati. Lah kalau sudah banyak yang dialihkan ke daerah, dan kemudian juga masalah yang berikutnya adalah adanya disrupsi akibat dari kemajuan teknologi ini. Jadi berapa banyak yang mau dipindahkan? Kalau misalnya cuman sebetulnya kalau semua keputusan itu bisa diambil seperti sekarang saya tatap muka dengan Pak Ketua ini. Pak Ketua ini Menteri X. Kewenangan apa yang masih tersisa di Menteri X untuk menandatangani sesuatu? Kalau itu sudah menjadi kewenangan gubernur, ya nggak perlu lagi kita ngurus ke pusat. Kita ngurusnya cukup di gubernuran gitu ya. Nah, jadi ini yang kurang kan dialog selama ini dalam terkait IKN ini, dialog terkait dengan terutama kewenangan. Ini yang dilupakan dalam konteks ilmu pemerintahan yang kita tidak pelajari di sekolah perencanaan kita. Pembagian kewenangan itu saya dapatkan dari pengalaman bekerja. Oh, ya, Pak ini kementerian ini masih memiliki kewenangan ini, kewenangan. Apakah kewenangan itu masih dikelola oleh kementerian ini sehingga ada keputusan yang harus diambil, yang harus kita datang atau harus kita hubungi kementerian itu? Apakah kita bisa menghubunginya melalui tatap muka seperti ini, melalui komputer gitu? Dan saya kira ini perlu kita bicarakan dengan yang punya ide untuk memindahkan IKN ini. Bukan soal kurang indahnya istana yang sudah dirancang itu bagus sekali istana itu, tapi kewenangannya nggak ada, nanti gimana? Kewenangan siapa? Kemudian pegawai-pegawai mau dipindahkan ke sana, pegawai itu kerjanya apa? Kewenangannya nggak ada nanti. Kewenangannya sudah dipegang oleh gubernur, dipegang oleh bupati, dipegang oleh wali kota, dan ini yang mereka akan tenguk-tenguk di sana di Pasir Penajam, Pasir Utara itu. Jadi akhirnya yang terjadi nanti adalah menimbulkan birokrasi baru bahwa harus mengurus ini, mengurus itu lagi di ibu kota baru gitu. Dan menurut saya ini yang perlu dibicarakan dulu secara luas tentang pembagian kewenangannya. Kalau kewenangannya jelas bahwa pemerintah pusat itu masih ada, jelas pemerintah pusat punya kewenangan, iya punya kewenangan, betul punya kewenangan, ya. Tapi kewenangan untuk operasional, misalnya pertambangan golongan C, kapur, batu andesit yang ramai kemarin nih, kewenangan siapa nih? Kalau kewenangan gubernur udah nggak perlu di pusat lagi ada itu. Yang diperlukan ini penataan kewenangan secara baik dan benar. Baru kita bicarakan, oke, yang segini itu kewenangan pusat, kamu pindah nanti ke sana. Kalau sekarang masih abu-abu semua, ya repot juga lah itu. Dan saya kira saya tidak menjabarkan lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan, tapi kira-kira udah ketangkep lah ya. Paham Pak. Terima kasih. Baik. Tapi nanti izin kalau YAP bikin diskusi khusus, waktu Pak Agung juga cocok berkenan untuk ini Pak ya, untuk sharing. Karena kita juga punya beberapa konsep draft, mungkin akan lebih diperkaya dan dipertajam nanti kalau ada pendapat Pak Agung. Boleh, saya mau aja, tapi nantilah saya sebenarnya ingin ketemu dalam pertemuan itu langsung ya, kita ketemu langsung untuk saya bisa yakinkan bahwa ada hal-hal yang di bangku sekolah tuh nggak diajarin gitu. Jadi kita nih perlu, cuma kita mau membicarakan melalui
jalur telepon bicara seperti ini juga kurang enak. Ya, kita mesti bicara ketemu. Tapi kita tunggu Omikron pulang kampung dulu lah. Kalau si Omikron udah pulang kampung, nanti kita ketemu. Makasih Pak. Sip. Thank you Pak. Baik. Back to you, Alim. You're welcome. Siap. Baik, semoga segera Omikronnya menjauh sehingga bisa kita laksanakan ya Pak. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah jam 17.30 Pak, kalau di Surabaya ini bentar lagi udah maghrib Bapak. Jadi mohon izin mungkin kita tutup sampai di sini. Barangkali di lain waktu kita ada kesempatan lain. Tapi sebelum ditutup Pak, mungkin ada closing statement Pak dari Bapak, mohon izin kalau ada dipersilahkan Bapak. Terima kasih pada IAP, Pak Sekjen IAP, Pak Miftah, kepada Pak Ketua, Pak Andi Simarmata, saya ucapkan terima kasih atas undangan pada sore hari ini. Saya dengan senang hati akan menghadiri nanti suatu saat IAP membuat diskusi untuk bertemu, tapi tadi saya sudah sampaikan nunggu Omikronnya pulang, baru kita diskusi. Kemudian yang berikutnya juga Pak Denny Zulkaidi tadi juga menyampaikan melalui chat bahwa ada mata kuliah Hukum Perencanaan dan Administrasi Manajemen Pembangunan yang membahas kewenangan-kewenangan pemerintah. Ya, betul Pak. Tetapi dalam praktek nyatanya ini yang perlu kapan-kapan Pak Denny mengundang kami juga untuk bicara di jurusan, untuk kita diskusi dengan teman-teman, dengan para mahasiswa, dan keadaannya di lapangan seperti ini, di buku seperti ini. Bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini? Kita akan bicara tentang bagaimana sebaiknya nanti lulusan planologi ITB ini bisa menangani kegiatan di lapangan. Dan saya menyambut baik acara ini dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada IAP yang telah mengundang saya, dan juga kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada dalam pemaparan saya kata-kata saya yang dirasa kurang berkenan untuk disampaikan. Saya mohon maaf lahir batin, karena buat saya adalah kemajuan dari ilmu perencanaan pembangunan ini merupakan kemajuan dari pembangunan negara kita. Sekali kita maju, pantang surut kembali. Terima kasih. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sudah alhamdulillah banyak sekali yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Mungkin jika masih ada yang ingin kita diskusikan, mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti di lain waktu. Nanti Bapak mohon izin ini kan kami rekam dari tadi ya Bapak, nanti kami mohon izin untuk kami upload di YouTube kita, di YouTube-nya IAP. Oke, silakan kalau mau bikin foto. Sebelum kita tutup, baik Bapak. Mungkin sebelum kita tutup Bapak, barangkali mohon waktu Pak Sekjen, Mas Dimas, barangkali sebagai penutupan sebelum kita berpisah pada sore hari ini. Untuk Mas Dimas. Ambil foto bareng dulu, Lim, mungkin. Atau sudah? Ya, sambil sebelum ini kita foto dulu. Buka kamera dulu, buka kamera. Yang penting buka kamera, nggak buka baju ya. Izin. Sambil difoto aja ya. Ya. Sambil difoto. Ya. Izin. Kita ditutup sambil difoto. Teman-teman yang belum membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera, kita foto dulu, foto bersama. Mbak Adef bisa dibantu untuk foto bersamanya? Ya. Boleh. Boleh saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang pertama, kemudian sekali lagi karena ada 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik.
Baik, Bapak. Untuk rekaman nanti bisa dicek di YouTube IAP, bisa di-subscribe juga karena kita rutin upload di sana. Kemudian untuk penutupan saya persilahkan Mas Dimas. Baik, terima kasih Mas Alim. Bapak Ibu, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bagaimana perjalanan Pak Agung ya, dari karir dari mulai awal kali lulus sampai dengan karya-karya beliau yang dihasilkan ya. Dan kita banyak sekali mendapat pengetahuan ya, insights mengenai sebetulnya tata kelola itu juga yang sangat penting. Kemudian bagaimana politik juga sangat terkait dengan perencanaan, bagaimana seorang kepala daerah itu justru yang memiliki power itu justru harus banyak dapat bisikan dari kita nih ya, planner ya, supaya apa yang kita ingin capai itu bisa terlaksana. Pak Agung, nanti di IAP itu juga ada advokasi Pak, ada pusat advokasi, jadi kami biasa juga menghasilkan tulisan-tulisan dan juga hal-hal yang ingin kita advokasikan kepada pemerintah, dan kami nanti izin untuk menggunakan pointers ya dari hasil pencerahan sore hari ini untuk juga sebagai bahan kami nanti melakukan advokasi kepada pemerintah pusat, terutama terkait dengan pentingnya tadi Pak, tata kelola dalam menjalankan ya dan membangun juga kota dan wilayah kita. Saya rasa kita akan bertemu lagi dalam waktu dekat ya Mas Alim, karena kemarin kita cukup sebulan 2 bulan libur nih, Sabtu bersama senior di akhir tahun ya, biasanya akhir tahun selalu jadi tahun-tahun yang sibuk, jadi kami mohon maaf kalau kemarin kita sempat rehat sebulan 2 bulan, tapi insya Allah ke depannya ini akan lebih sering lagi di tahun 2022 ini kita menyelenggarakan sesi bersama senior planner. Sekali lagi kami dari pengurus nasional IAP, Pak Agung mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Pak Agung luangkan dan juga ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kami. Terima kasih juga kepada para senior sekalian yang sudah juga ikut hadir dalam obrolan sore kita kali ini, dan juga untuk rekan-rekan semua. Sampai ketemu lagi di Sabtu bersama senior planner selanjutnya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Agung.